Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Wa ba'du, faya ayyuhan nas usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah shadaqallahul azim. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala, Rabb semesta alam, yang mana atas limpahan nikmat dan karunia-Nya kita semua pada kesempatan kali ini masih bisa melaksanakan berbagai aktivitas, baik itu ibadah maupun amal soleh. Ini semua semata-mata dan hanya karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Sholawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curah kepada baginda uswah kita semua, yakni baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada keluarga, para sahabat, para tabi'in dan atba'ut tabi'in. Mudah-mudahan sampai kepada kita semua yang terus berusaha memantaskan diri agar kita semua diakui sebagai umatnya, dan nanti pada hari kiamat kita semua mendapatkan syafaatul uzma darinya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh ampunan. Yang namanya bulan Ramadan ini salah satu bulan yang Allah subhanahu wa ta'ala sampaikan atau tercantum di dalam Al-Quran, yakni dalam firman-Nya, yaitu syahru Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Dan yang membuat agung bulan Ramadan itu sendiri, yaitu yang pertama diantaranya yaitu disyariatkannya umat Islam, seluruh umat Islam untuk melaksanakan ibadah saum. Kemudian yang kedua, di bulan Ramadan ini ialah bulan diturunkannya Al-Quran, dan masih banyak lagi. Di antaranya yang pertama tadi yaitu bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran, ya, yang mana Al-Quran ini harus jadi pedoman bagi seluruh umat manusia. Kemudian bulan Ramadan ini disyariatkannya saum, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas umat-umat sebelum kamu. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala memanggil, menyeru orang-orang yang beriman
dengan ungkapan ya ayyuhalladzina amanu. Berarti yang dirinya sudah merasa beriman itu akan merasa terpanggil. Akan merasa terpanggil sehingga harus mempersiapkan diri untuk melaksanakan salah satu perintah Allah, yaitu ibadah siam atau ibadah puasa. Maka dari itu perlu adanya kesiapan. Yang merasa dirinya beriman pasti sebelum masuk bulan Ramadan itu harus ada kesiapan terlebih dahulu. Sebagaimana yang dicontohkan oleh para sahabat, oleh para ulama terdahulu. Jauh-jauh hari bahkan sebelum masuknya bulan Ramadan mereka sudah berdoa. Mereka sudah berdoa, sudah melantunkan doa-doa yang bahkan saat ini pun sering dilantunkan oleh anak-anak kita ketika sedang di masjid, ya, jelang mengadakan pengajian atau sebelum datangnya adzan, mereka melantunkan melalui pengeras suara, ya, dengan doa-doa yang memang agar kita semua disampaikan kepada bulan yang suci yang penuh berkah, yaitu bulan Ramadan. Dengan ungkapan doa yang sering dilantunkan di pengeras-pengeras suara, bahkan di kampung-kampung sering diungkapkan, ya, itu yang mana doanya Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa ballighna Ramadan, ya. Di sana ada yang di akhir doanya ada wa ballighna Ramadan, dan semoga Allah menyampaikan kepada kita semua kepada bulan yang suci, yaitu bulan Ramadan. Dan selain daripada itu, kita semua dalam tarhib Ramadan itu yaitu harus senantiasa membersihkan diri kita, mensucikan diri kita, agar kita semua memasuki bulan yang suci dengan hati dan jiwa yang suci pula, dengan senantiasa bertaubat kepada Allah atas dosa-dosa yang telah kita lakukan, ya, dari Ramadan kemarin hingga Ramadan yang akan datang, yang akan kita hadapi sekarang ini. Kemudian yang ketiga, di antaranya tarhib atau persiapan Ramadan itu ialah kita harus senantiasa membayar hutang-hutang kita, ya. Baik itu hutang kita yang berkaitan dengan sesama manusia, ya, hutang adami, baik itu hutang kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni hutang saum yang tahun lalu mungkin ada saum-saum kita yang memang tidak kita laksanakan, ya. Misalnya karena kita safar, ya, sedang dalam keadaan safar, sedang bepergian, ya, yang dimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi rukhsah, ya, untuk tidak melaksanakan saum, ya, terkhusus bagi orang-orang yang memang sedang dalam keadaan safar, ya, jadi boleh yang safar itu berbuka, ya, itu. Kemudian yang kedua, misalkan di perempuan ini, ya, ada yang lagi haid, ya, ketika sedang berpuasa kemudian datang bulan atau haid, maka itu puasanya jadi batal, ya. Nah, maka sebelum masuk bulan Ramadan, mumpung kita masih ada kesempatan untuk melakukan yang namanya qadha, ya, qadha saum, maka insya Allah kita laksanakan, ya, kita laksanakan dan wajib kita laksanakan. Karena apa? Karena sebelum masuk Ramadan hutang-hutang kita memang harus sudah dibayarkan, ya, terutama hutang kepada Allah, yaitu ibadah siam yang terlewatkan di saum tahun lalu, ya. Bagi yang haid itu pernah disampaikan oleh
Aisyah radhiyallahu anha, beliau menyampaikan, hunna nahidu nu'maru biqada'is shaum wala nu'maru biqada'is shalah. Saya garis bawahi nu'maru biqada'is shaum. Ya, di sana di asbabul wurudnya dikatakan hunna nahidu, ya, nu'maru biqada'is shaum wala nu'maru biqada'is shalah. Jadi hunna nahidu, ketika itu Aisyah sedang dalam keadaan haid, ya. Nah, kata Aisyah, nu'maru biqada'is shaum, kami semua disuruh oleh Rasulullah untuk mengqada puasa, ya. Itu. Jadi memang ada sebagian daripada dasar hukum untuk mengqada puasa bagi perempuan yang terlewatkan karena ibadah tersebut terhalangi oleh datangnya bulan atau haid. Ya baiklah, itu diantaranya dalil atau hadis yang menyampaikan tentang wajibnya perempuan yang haid mengqada puasanya. Baik, mungkin untuk materi tarhib atau persiapan menghadapi bulan Ramadan, mungkin hanya itu yang bisa disampaikan. Mungkin di referensi lain masih banyak, ya, hal-hal yang memang menjadi tarhib atau persiapan untuk menghadapi bulan Ramadan. Cuman yang saya sampaikan hanya 3 poin saja. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.